Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, balik lagi di channel Pemulung Muda Linglung. Kali ini gue mau ngebahas kisah-kisah horor di salah satu universitas di Depok. Ya pasti kalian tau lah, di Depok itu ada universitas apa, yang pasti ini universitas swasta. Oke, kita masuk ke perhororan ya kali ini. Sebelum masuk nih ke bahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja, let's go! Oke gengs, yang pertama di kampus di Universitas Gunadarma. Buat kalian yang mahasiswa atau mahasiswi Universitas Gunadarma, ini gedung baru dibangun. Tepatnya setelah gua lulus, ini gedung udah jadi kayak gitu. Rada miris sih. Oke, ini ada di gedung 6 lantai 3. Nah, dia ini anak cewek FE Gunadarma 2013. Nah, itu dia di tangga darurat di D64 pernah diisengin. Itu katanya. Jadi, waktu itu dia balik setengah 6 mau ke parkiran. Itu sepi banget dan gue sendirian, ucapnya. Sampai ternyata pagar yang nyambung ke parkiran itu udah dikunci. Karena jalan satu-satunya adalah harus melewati lift atau tangga darurat yang ada di samping lift. Ketika pas ia mau turun, itu lift kosong dan bikin bulu kuduknya merinding. Nah, dari situ dia dengar suara rame dari tangga darurat. Di situ posisi pintu diganjal batu. Ya udahlah, cap dia tanpa berpikir panjang, karena yang ia pikir temannya masih ada di lantai 3. Akhirnya dia turun lewat tangga darurat. Baru turun 1, 2, dan 3 pijakan, itu pintu ketutup kayak ada orang yang ngebanting gitu. Dia refleks, dia balik, pintu itu ternyata nggak bisa dibuka. Pintu itu one way, nggak bisa dibuka dari dalam. Akhirnya dia panik turun ke bawah dan semua pintu ternyata udah kekunci. Akhirnya dia balik lagi ke atas karena dia pikir itu mas tukang bersih-bersih yang nutup pintu. Dia gedor-gedor, jerit-jerit, itu tidak ada suara satupun yang mendengarnya. Tiba-tiba kedengaranlah suara azan maghrib. Dia cek HP dan baterainya tinggal 5%. Di situ dia langsung SMS temennya yang isinya adalah, gue kekunci di tangga darurat D64, please buruan kesini. Belum ada balasan dari temennya, HP-nya mati. Panik dia gedor-gedor lagi. Nah, di situ gue baru sadar gue emang lagi diisengin. Itu ucapnya. Di situ dia mendengar suara benda jatuh, suara orang jalan di tangga, dan tiba-tiba ada angin bau bangkai gitu. Sumpah, gue langsung ngeringkuk di pinggir pintu. Itu yang dia katakan. Gak lama waktu berselang, dia diselamatin oleh temannya dan mas-mas yang megang kunci sekitar jam 7 kurang. Ketika pintu itu udah bisa kebuka, gue keluar pintu itu dan gue cek, ternyata batu yang gue pikir tadi buat diganjal pintu itu ternyata sudah tidak ada. Dan mas yang megang kunci tadi ngecek gitu ke arah tangga, dan gue denger banget dia bilang astagfirullah. Mas itu langsung ngawal gue sampai parkiran. Nah, kita lanjut yang kedua, kampus E gedung 5 lantai 2. Di sini itu katanya isu-isunya itu ada tangan. Menurut versi orang-orang yang dengar dari petugas kebersihan di kampus E itu. Dia pernah lihat tangan di gedung 5 lantai 2. Entah itu tangan siapa. Kita lanjut, ini masih di kampus E gedung 4 lantai 4. Ketika itu ada mahasiswa yang kuliah pagi sampai sore, dan malamnya dia praktikum. Temen gue datangnya telat, ucap salah satu teman dari mahasiswa itu. Dan otomatis dia dapat parkiran motor di lantai paling atas. For your information, dulu parkiran belum ramai kayak sekarang. Jadi parkir motornya dia menghadap jendela gedung 4 lantai 4. Waktu berlalu sampai malam pas dia selesai praktikum malam. Mereka bareng-bareng mau pulang ke rumah masing-masing dan harus mengambil motor dulu. Kalau nggak salah mereka ke parkiran itu berempat. Dan parkiran kita beda lantai semua, ucap dia. Tapi yang jelas mereka parkir selisih 1 lantai dari lantai paling atas. Suasana parkiran itu sepi banget. Di lantai paling atas pun hanya ada temen gue. Nah, lagi kayak gitu gue takut-takutin, bilang di kaca ada apaan tuh. Hehehe, ucap salah satu mahasiswa itu. Nah, beberapa detik setelah itu dia nih langsung hidupin motor dan ngacir deh ke bawah. Dia dengar suara motor itu cuma ya ketawa-ketawa aja, dan dia berpikir kalau dia itu penakut. Ketika dia sampai di bawah, salah satu mahasiswa ini bilang kalau tadi beneran ada sesuatu kelihatan di jendela. Karena gelap, jadi temen gue cuma ngeliat samar-samar, ucapnya.
Pas nyadar ada yang gak beres, baru deh dia langsung ngacir ke bawah. Kata dia bentuknya kayak cewek lagi diri menghadap ke arah parkiran. Nah, lo ngapain itu cewek di situ? Mungkin lebih tepatnya apaan tuh yang lagi di situ? Soalnya kalau kelihatan dari jendela luar, berarti si cewek itu posisi ada di dalam kelas. Kalau cewek itu manusia, gila men, sakti banget ada di dalam kelas di gedung 4, lantai 4, jam setengah 8 malam. Yang notabene lampu udah dimatiin semua dan semua pintu itu udah dikunci. Masih di kampus ini udah familiar lah di kalangan mahasiswa. Benar, hantu merah di kampus balkon lantai 3. Di sana sering terlihat seorang mahasiswi yang depresi berdiri di ujung atap balkon lantai 3. Kemudian limbung dan terjun bebas ke tanah. Tubuhnya terkapar diam di antara gedung 1 dan 2. Konon, inilah awal kemunculan dari hantu berjenis kelamin perempuan yang memakai kostum merah. Dia ini rata-rata diceritakan sering eksis di toilet. Pernah ada beberapa mahasiswa yang ingin membuktikan tentang hantu tersebut. Beberapa dari mereka menunggu di kos karena tempatnya ada pas di seberang kampus. Lagi pula dia bisa melihat dari sana sih. Dan beberapa lagi menunggu di halaman kampus. Nah, sekitar jam 7 sampai dengan 8 malam, mereka mulailah belusukan ini. Pertama mereka ke pos satpam dan bilang kalau bukunya ketinggalan di kelas. Itu hanya reason aja sih. Setelah diizinkan, mereka masuk dan berkeliling ke gedung. Setelah mereka merasa cukup untuk mengkelilingi gedung, mereka melambai-lambaikan tangan dari balkon 3 ke arah penggemarnya. Penggemarnya ini adalah teman yang di bawah, yang tadi melihat dari kosannya. Setelah turun, semua temannya bilang bahwa tadi ada hantu itu terlihat mengikuti mereka di dalam rombongan. Nah, lo